Shalom dan salam sejahtera bagi umat-umat yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan ringkasan pelajaran sekolah Sabat pada hari Minggu berjudul Paulus, Rasul yang dipenjarakan bagi orang bukan Yahudi. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu memimpin kami sampai saat ini. Kami akan belajar firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Berkati kami sehingga pelajaran ini boleh membuat kami lebih dekat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Saya akan memulai pelajaran sekolah Sabat kita dengan suatu pertanyaan. Bagaimanakah kita dapat belajar untuk mempercayai Allah dan jalan-jalan Allah ketika kita di tengah-tengah keadaan yang sulit? Bagaimana Bapak Ibu? Tidak terlepas ya pada keadaan setiap manusia, kita akan menghadapi masa-masa sulit kita. Saya juga pernah merasakan. Bagaimana kita dapat belajar untuk mempercayai Allah ketika kita dalam keadaan yang sulit? Marilah kita sama-sama mempelajari Efesus 3. Kita membaca Efesus 3 ini. Dan dalam pelajaran kita pada hari Minggu ini dikatakan bahwa Efesus 3 ini menampilkan struktur yang menarik ya. Ketika Paulus menulisnya, Paulus memulai dengan kata-kata sebagai berikut. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu, Paulus mengidentifikasi dirinya sebagai orang yang dipenjarakan karena Kristus. Mengapa Paulus menyebutnya demikian? Paulus menjelaskan bahwa ada tujuan ilahi yang lebih dalam yang sedang dikerjakan dalam hidupnya, sehingga Paulus memberitakan bahwa dia ditawan bukan karena dia seorang tawanan Roma, tetapi dia dipenjarakan karena Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita melihat penderitaan ataupun belenggu yang dirasakan oleh Rasul Paulus ini. Ini menunjukkan bahwa dia tidak berada di bawah rumah tahanan yang relatif nyaman, tetapi dia berada di penjara. Bagaimana kalau kita mengetahui cerita zaman dulu, penjara pada abad-abad pertama, dikatakan bahwa penjara-penjara di abad pertama itu sangat menantang. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena sangat minim sekali fasilitas, baik itu fasilitas sanitasi, layanan makanan pun tidak teratur diberikan kepada tahanan-tahanan. Mengapa? Karena tahanan itu tidak digunakan untuk alat hukuman, sedangkan orang-orang yang datang situ itu adalah mereka yang menunggu persidangan atau eksekusi ya. Jadi tahanan-tahanan itu diharapkan supaya mereka dapat membiayai diri mereka sendiri. Boleh saja mereka disupport oleh kerabat atau teman, boleh juga mereka disupport oleh keluarga. Sehingga dikatakan bahwa dia sangat kehilangan kenyamanannya dan penjara saat itu sangat menantang. Dan menjadi tahanan pada zaman dahulu itu merupakan suatu aib sosial. Kenapa? Karena konteks budaya di sana bahwa penahanan itu adalah suatu kehinaan. Sehingga Paulus ingin meyakinkan orang-orang, karena orang-orang mungkin melihat bahwa wah, Paulus ini bagaimana dia dapat menjadi rasul dan bagaimana dia dapat menjadi utusan Kristus kalau dia menjadi seorang tawanan yang dibenci. Sehingga Paulus dia menderita untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Di sini Paulus ingin membangun suatu kepercayaan kepada orang-orang yang percaya, agar orang-orang yang percaya itu melihat bahwa Paulus ini ditahan oleh karena Injil itu. Paulus mau untuk mengabarkan Injil, bukan karena dia mendapatkan suatu kehinaan atau hukuman, tetapi karena Injil Allah dia ditahan. Karena Yesus, karena pekabaran Yesus, ia ditahan. Paulus yakin bahwa tampaknya menjadi sumber rasa malu, namun itu semua akan berubah menjadi
kemuliaan untuk mereka. Marilah kita menyerahkan diri seperti Paulus menyerahkan dirinya. Dia mengabarkan Injil walaupun dia ditahan, dia menyerahkan dirinya untuk orang-orang agar semua orang dapat mengenal akan kebenaran. Bukan hanya orang Yahudi, tetapi orang yang bukan Yahudi pun Paulus pergi dan memberitakan akan pekabaran itu. Biarlah kita semangat untuk melayani Tuhan, mengabarkan Injil, setia sampai Yesus datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.